Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Masih belum semangat? Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Iya, senang sekali hari ini kakak-kakak pembimbing sekolah minggu kembali beribadah bersama adik-adik. Meskipun saat ini kita beribadah dari rumah, tetapi kakak yakin tidak mengurangi semangat adik-adik untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, mari mengajak orang tua, mari mengajak kakak dan adik untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Memulai ibadah kita saat ini, kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian Shalom Shalom, selamat pagi. Shalom Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu, loncat kanan kiri. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Kakak Kanor. Iya. Kemarin itu saya ketemu dengan adik-adik sekolah minggu di jalan. Ya, terus? Terus mereka katakan, Kak, kenapa kita sudah tidak ke sekolah lagi, juga tidak ke sekolah minggu? Kenapa ya, Kak? Oh ya, itu Kakak Afni disebabkan karena satu hal yang namanya virus corona. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah, ibadah pun dari rumah, belajar pun dari rumah agar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Nah, adik-adik, seperti kata kitab Yohanes, mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita percaya bahwa Yesus selalu ada di mana saja, termasuk di rumah adik-adik saat ini. Untuk itu, mari kita menyanyikan satu lagu lagi. Yesus di dalam rumahku. Kita nyanyikan dalam 3 versi bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Toraja, dan bahasa Inggris. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Toraja. Wang Yesu lan banuanku, masanang tongan, masanang tongan, masanang tongan. Wang Yesu lan banuanku,
masanang tongan, masanang tongan. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. Nah, adik-adik, saat ini tiba saatnya kita akan mendoakan teman-teman kita yang tidak sempat beribadah saat ini, yang dalam kelemahan tubuh. Begitupun dengan negara kita, bangsa kita saat ini yang sedang dilanda dengan virus corona. Untuk itu, kita berdoa buat mereka dalam bentuk lagu bagi teman-teman kami yang dalam kesakitan. Bagi teman-teman kami yang dalam kesakitan, Tuhan pilihlah sendiri, berikanlah kesembuhan. Ingatlah pada yang susah, beri juga penghiburan, agar ia tetap setia menjadi anak Tuhan. Amin. Kakak Afni. Iya kakak. Ya, saat ini saya mau bertanya. Kakak Boleh. Afni tahu yang namanya dosa? Dosa itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Dosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau saya berbohong, kalau saya tidak dengar-dengaran sama orang tua, kalau saya memukul teman, kalau di sekolah saya menyontek, itu dosa atau tidak? Itu adalah perbuatan dosa. Sangat tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Oh, Kakak Afni boleh bimbing saya mengaku dosa? Boleh. Adik-adik di rumah juga kita ikut ya. Kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Sambil kita berdoa, kita sujud, dan kita menyanyi pujian banyak perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Sungguh Engkau kasih serta murah hati, tolong aku Tuhan, mohon diampunkan. Amin. Adik-adik, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, berita anugerah datang kepada kita dari kitab Yesaya 53 ayat 6 yang berbunyi, Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin.
Adik-adik, sekali lagi kita membaca kitab Yesaya pasal 53 ayat 6 secara bersama-sama. Kita mulai. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bersama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Mari kawan-kawan, kita nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Hey, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Adik-adik, kita telah ditebus oleh Kristus, karena itu Kristus menghendaki kita untuk hidup baru. Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Adik-adik, saat ini kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 33 ayat 14. Mazmur 33 ayat 14 kita baca secara bersama-sama. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Amin. Nah, adik-adik, bacaan Mazmur ini kita akan sampaikan juga dalam bentuk gerakan. Silakan adik-adik ikuti kakak yang ada di depan. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Sudah bisa? Sekali lagi kita ucapkan secara bersama-sama. Kita mulai. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentunya yang diambil dari Alkitab. Sebelumnya itu kita memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Roh Kudus,
buka hati kami sehingga kami boleh mendengarnya dan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang pernah diejek temannya? Ya, bagaimana rasanya kalau kita diejek? Aduh, sakit hati, ingin menangis, marah. Tapi ya, kalau kita diejek, mungkin kita melapor juga sama mama dan papa kita di rumah. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang masih mengingat cerita kita pada hari Minggu yang lalu? Ayo, siapa yang ingat? Ya, di Taman Getsemani. Waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di Taman Getsemani. Tiba-tiba datanglah serombongan orang, yaitu tentara bersama dengan ahli Taurat, tua-tua, datang membawa pedang, datang membawa pentungan, datang membawa obor, ingin menangkap Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak tahu yang mana Tuhan Yesus. Lalu ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Yudas mengatakan kepada mereka, nanti kalau aku mencium, itulah Yesus, tangkaplah dia. Maka setelah datang di Taman Getsemani, Yudas Iskariot pergi mendekati gurunya, lalu mengatakan, selamat malam guruku. Lalu dia memeluk gurunya, yaitu Yesus, dan menciumnya. Lalu Petrus marah karena banyak orang mau datang menangkap Yesus. Tapi Yesus mengatakan, hai murid-muridku yang kukasihi, janganlah kamu marah. Jangan kamu benci sama mereka. Jangan kamu pukul sama mereka. Lalu tentara itu menangkap Yesus dan membawanya pergi. Di dalam perjalanan Yesus dipukul, Yesus diludahi, Yesus dihina, Yesus disakiti. Tapi apakah Yesus membalas? Tidak. Mengapa Yesus tidak membalas? Karena Yesus ingin setia kepada perintah Bapa bahwa dia akan menderita, dia akan ditangkap, dia akan dibunuh untuk menggantikan kita semua, menggantikan adik-adik dan menggantikan juga saya, menggantikan semua orang. Karena itu Yesus tidak melawan. Sebenarnya Yesus bisa melawan, sebenarnya Yesus bisa melarikan diri. Tetapi mengapa dia tidak melarikan diri? Karena dia ingin menggantikan kita untuk disalibkan. Karena itu adik-adik, kita bersyukur kepada Yesus karena dia menggantikan kita di kayu salib. Sebenarnya kita semua ini yang akan disalib. Nah, di tengah perjalanan Yesus selalu diejek, Yesus selalu dihina, Yesus selalu bahkan dipukul, Yesus diludahi. Lalu mereka membawa Yesus ke rumah Kayafas. Di rumah Kayafas, seorang imam besar, Yesus diperiksa. Yesus ditanya, kesalahan apakah yang dibuat oleh Yesus? Tidak ada sama sekali. Tidak ada kesalahan yang dia buat. Lalu dibawa lagi kepada Herodes. Di Herodes ditanya lagi, apa kesalahan apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus tidak menjawab. Dan para ahli Taurat membuat cerita yang tidak benar, menjadi saksi yang tidak benar. Mereka mengatakan ini menghujat Allah, ini menyebut dirinya anak Allah. Lalu Pilatus bertanya kepadanya, apakah engkau betul anak Allah? Lalu Yesus menjawab, betul. Apakah engkau penyelamat dunia? Dia menjawab, betul.
Lalu Pilatus mengatakan, apalagi yang menjadi alasan bagi kita? Dia sudah mengatakannya. Dan Pilatus menjatuhkan hukuman kepada Yesus, dan Pilatus mengatakan kepada mereka, ambillah dan salibkanlah dia, karena saya tidak mendapatkan kesalahan apa yang ia buat. Tapi mereka berteriak, salibkan dia, lepaskan kepada kami Barabas, salibkan dia. Lalu Pilatus mengatakan, silakan kamu mengambil dan menyalibkan dia, tetapi aku tidak menemukan kesalahan. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman kepada Yesus untuk disalibkan. Nah, adik-adik, mari kita melihat gambar ketika Pilatus menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian di rumah, ini ketika Yesus diadili di rumah, di tempatnya Pilatus, dan Pilatus mengatakan, silakan kamu menyalibkan dia. Nah, adik-adik sekalian, kita bisa melihat gambar ini. Yesus tidak berbuat apa-apa, tapi dia taat kepada perintah Bapa di surga untuk mengalami penderitaan. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, mari kita setia kepada Yesus. Mari kita mempercayai dia, karena dia telah menggantikan kita. Amin. Mari kita membaca ayat Alkitabnya secara bersama-sama dari Injil Matius pasal 27 ayat 25 sampai 26. Adik-adik di rumah yang kita membuka Alkitabnya, sekali lagi dari Injil Matius pasal 27 ayat 25 sampai 26. Kalau sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari saya undang adik-adik bangkit berdiri, bersama kita nyanyikan Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Silakan duduk kembali.
Nah, adik-adik, mensyukuri berkat Tuhan yang selalu nyata bagi kehidupan kita, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya, nats Alkitab Dari Maleakhi 3 ayat 3b yang berbunyi, Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Amin. Sambil kita memasukkan persembahan syukur kita menyanyi segala milikku. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala kidungku, hormat dan puji syukur ku berikan selama-lamanya. Senang-senang hatiku bersenang, senang-senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku. Bila ku pandang Yesus, senang hatiku. Mari adik-adik bersama kita mendoakan persembahan kita dalam bentuk pujian. Kita menyanyi persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan aktivitas adik-adik di rumah, orang tua adik-adik, kakak-kakak pembimbing, pemerintah, dan terutama juga kita akan dukung dalam doa terkait dengan wabah virus corona. Sebelumnya itu, kita memuji Tuhan dengan nyanyian 5 jari kananku, 5 jari kiri. Lima jari kananku, 5 jari kiriku, bersama 10 jari ku susun begini. 1 kunci tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kalau kami masih boleh beribadah kepadamu walaupun kami ada di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anak sekolah minggu. Tuhan Engkau memberkati mereka dimanapun berada. Kami berdoa untuk ibadah hari ini yang boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu, semua pengurus sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau memberkati mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami pada saat ini yang sementara di dalam suasana yang digemparkan oleh virus corona. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya pemerintah kami Engkau karuniakan hikmat bijaksana bagi mereka untuk bagaimana supaya wabah penyakit ini cepat berlalu, dan juga kami semua boleh taat kepada peraturan, kepada perintah untuk menghindar dan untuk menjauhkan diri dari
berkumpul, berdekatan dengan sesama kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua orang yang sedang dalam kelemahan tubuh. Anak-anak kami sekolah minggu yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang sedang dirawat di rumah, sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami yang datang kami persembahkan kepadamu. Kami datang di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk menjadi terang dunia. Untuk itu, mari adik-adik kita bersama bangkit berdiri, kita menyatakan terang dimanapun kita berada. Kita bersama melakukan Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan pujian Dalamnya Hatiku Jadikan. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Oh Tuhan, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 bernyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Demikianlah ibadah kita. Atas nama guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.